Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Azizah. NIM saya 2211102431235. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama, modul kedua, modul ketiga. Yang pertama ada modul pertama tentang tujuan, pengertian, pelaku dan perbedaan bisnis. Yang pertama tentang tujuan bisnis. Nah, di sini tujuan bisnis itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan yang beraneka ragam atau vicious circles. Yang kedua, tentang kebutuhan dan keinginan atau need and wants. Dan yang ketiga, ada keuntungan atau laba yang bisa disebut dengan profit. Nah, kebutuhan yang beraneka ragam itu apa sih maksudnya? Nah, di sini awalnya berbisnis itu bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang sehingga barter antara barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya yang belum dimiliki. Nah, yang kedua itu tentang kebutuhan dan keinginan. Apa itu? Nah, kebutuhan pada dasarnya terbatas. Yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Nah, yang ketiga tentang keuntungan atau laba yang disebut dengan profit. Apa itu? Semua orang sepakat, yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk terus berinovasi dan berkreativitas supaya bisnisnya berkembang. Walaupun sebuah keuntungan itu bukan hanya bentuk materi atau uang, namun memberikan pekerjaan kepada orang lain atau membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya tentang pengertian bisnis. Di sini ada beberapa dari pengertian bisnis yang kita dapatkan atau yang kita pahami. Yang pertama dari Hages dan Carrefour, suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada Bond dan Petrello, suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga ada Bonnet dan Cars, semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Yang keempat ada Allen Ford. Bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Yang kelima ada Musselman dan Jackson. Semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Apa sih kesimpulan dari itu semua? Bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan itu. Selanjutnya tentang pelaku bisnis.
manajer. Sedangkan bisnis besar, manajer bukan pemilik. Dan yang kedua ada daerah operasi lokal untuk bisnis kecil, dan bisnis besar itu regional atau nasional. Yang ketiga ada pemilik intim dengan karyawan khusus bisnis kecil, dan untuk bisnis besarnya adalah organisasi kompleks. Yang keempat ada pemilik intim dengan karyawan khusus bisnis kecil, dan khusus bisnis besar itu pemilik tidak dikenal dengan karyawan. Yang keempat ada banyak kegagalan untuk bisnis kecil, dan yang untuk bisnis besar jarang yang ada kegagalan. Dan yang kelima, khusus bisnis kecil itu pemilik serba bisa, dan khusus bisnis besar itu manajemen spesialisnya. Di sini ada modul kedua tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan implementasi corporate social responsibility atau bisa disebut CSR. Tanggung jawab perusahaan itu seperti apa? Yang pertama ada tanggung jawab sosial kepada pelanggan atau social responsibility customers. Yang kedua tentang tanggung jawab sosial kepada pekerja atau social responsibility employers. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, dan yang keempat ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau social responsibility to community. Maksud dari tanggung jawab sosial kepada pelanggan itu apa sih? Yang pertama ada bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis dan bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintahnya. Nah, yang kedua tanggung jawab sosial kepada pekerja itu seperti apa? Yang pertama tentang keamanan pekerjaan, tentang perlakuan pekerjaan, tentang kesamaan kesempatan, tentang bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis. Yang ketiga tentang tanggung jawab sosial kepada kreditor itu apa? Nah, di sini jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhinya, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor, dan biasanya kreditor tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. Nah, yang keempat tentang tanggung jawab sosial kepada pemegang saham itu seperti apa? Nah, perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Nah, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tidak memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Nah, yang kelima tentang tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Itu seperti apa? Nah, di sini ada proses produksi yang digunakan perusahaan juga. Produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat, atau biasanya juga mencemari air terkait limbah buangan yang tidak tepat. Bias juga pencemaran kebisingan perusahaan jika perusahaan ada di pemukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, yang keenam tentang tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Itu contohnya seperti menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada, terus sumbangan kepada masyarakat tidak mampu, terus membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, dan memberikan pemeriksaan gratis, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Lanjut di sini ada implementasi corporate social responsibility atau CSR, yang dimana yang pertama ada sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pengembangan UMKM, lingkungan hidup, kegiatan sosial, infrastruktur, dan peduli bencana. Selanjutnya ada modul ketiga tentang bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Bentuk hukum perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum.
koperasi, perusahaan, persero, dan yayasan. Nah, yang kedua, apa sih badan usaha yang bukan badan hukum? Yaitu perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Selanjutnya tentang lingkungan perusahaan atau bisnis. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama lingkungan teknologi, yang kedua lingkungan hukum dan politik, yang ketiga lingkungan sosial budaya, dan yang keempat ada lingkungan bisnis. Nah, yang pertama lingkungan teknologi. Teknologi memiliki berbagai arti pada lingkungan bisnis. Teknologi umumnya mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konsisten mereka. Nah, yang kedua tentang lingkungan hukum dan politik, ini mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis. Yang ketiga tentang lingkungan sosial budaya, ini mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai dan karakteristik demografis masyarakat di tempat organisasi tertentu beroperasi. Dan yang keempat tentang lingkungan bisnis, tidak dipungkiri perkembangan bisnis begitu cepat dan lebih kompleks dibanding sebelumnya. Dewasa ini siklus barang dan jasa lebih cepat sehingga terbentuknya peluang bisnis. Nah, selanjutnya tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama perusahaan perserorangan, perusahaan perkongsian atau partnership, dan yang ketiga perusahaan perserorangan terbatas. Apa sih perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu, akan tetapi dalam praktik badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarga untuk menjalankannya. Yang kedua tentang perusahaan perkongsian atau partnership. Pada umumnya tidak banyak berbagi dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin penting adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama, baik perkongsian modal dengan modal dan tenaga atau modal dan tenaga saja. Terus perusahaan perseorangan terbatas itu apa? Jadi kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum, yang didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Perusahaan ini dapat digolongkan menjadi 2, yakni perusahaan publik dan perusahaan privat. Yang sangat membedakan adalah jika perusahaan publik sahamnya dijual di pasar saham, dan jika perusahaan privat hanya dijual di kalangan terbatas saja. Biasanya mereka